Assalamualaikum warahmatullahi. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran Mari Belajar IPS bersama saya Meilina Hidayanti. Agar video pembelajaran IPS dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat, jangan lupa klik like, subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran: setelah selesai kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini, diharapkan siswa dapat 1. Mengidentifikasi sumber daya alam hutan di Indonesia. 2. Mengidentifikasi sumber daya alam tambang di Indonesia. 3. Mengidentifikasi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam di Indonesia, submateri sumber daya alam kemaritiman. Luas Laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut, banyak tersimpan kekayaan alam. Kekayaan dari sumber daya alam laut yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini, berupa perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang. Potensi sumber daya alam kemaritiman di Indonesia. Potensi sumber daya alam kemaritiman di Indonesia yang pertama adalah perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sekitar 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk beregenerasi. Dengan masih adanya kemungkinan ikan untuk beregenerasi, sehingga penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan tidak akan mengurangi jumlah populasi ikan. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Di pantai sebelah utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Adapun jenis ikan yang dikembangbiakan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Upaya menjaga kelestarian alam laut diantaranya: 1. Tidak membuang sampah sembarangan di laut. 2. Tidak memakai pukat harimau atau bom dalam menjaring ikan. 3. Tidak membunuh hewan yang terancam punah. 4. Melakukan penanaman kembali terumbu karang. 5. Memberikan sanksi tegas bagi pelaku perusak alam laut. Potensi sumber daya alam kemaritiman di Indonesia yang kedua adalah hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau merupakan tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove tersebar di sepanjang pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, sebelah selatan Pulau Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Fungsi hutan mangrove diantaranya: 1. Fungsi ekologis. Fungsi ekologis hutan mangrove yaitu sebagai tempat hidup dan berkembang biak binatang laut serta sebagai pelindung pantai dari abrasi air laut.
Fungsi hutan mangrove yang kedua adalah fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis hutan mangrove yaitu kayu dari pepohonan hutan mangrove serta makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan. Adapun upaya untuk menjaga kelestarian hutan mangrove adalah 1. Melakukan pembibitan tanaman hutan mangrove. 2. Penanaman kembali hutan mangrove. 3. Restorasi hutan mangrove. 4. Memperbaiki lingkungan sekitar hutan mangrove. Potensi sumber daya alam kemaritiman di Indonesia yang ketiga adalah terumbu karang. Indonesia merupakan negara tertinggi di dunia yang memiliki potensi keragaman hayati terumbu karang sebagai sumber daya alam laut. Terumbu karang merupakan batuan sedimen kapur di laut, yang digunakan oleh hewan di laut sebagai tempat tinggal. Adapun cara melestarikan terumbu karang adalah 1. Menjaga kebersihan pantai dan pesisir pantai. 2. Mencegah terjadinya erosi di daerah pesisir dengan menanam hutan mangrove. 3. Menjaring ikan dengan cara yang tidak merusak terumbu karang. 4. Mendukung gerakan konservasi terumbu karang. Alhamdulillah, pembelajaran tentang sumber daya alam kemaritiman telah selesai. Tetap jaga kelestarian sumber daya alam dengan menggunakannya secara bijak. Wassalamualaikum.